Salam persahabatan dan selamat datang ke teman berduka. Ada orang berkata, waktu akan menyembuhkan segala luka. Dan ini ada benarnya. Namun ini hanya sebahagian daripada proses penyembuhan itu. Seperti jari yang terluka. Jika luka itu hanya sebatas kulit dan seseorang itu mempunyai daya pulih yang baik, luka kecil itu mungkin akan sembuh dalam beberapa hari tanpa dirawat. Tetapi jika luka tersebut agak parah, kita tidak boleh membiarkannya tanpa rawatan. Karena semakin dibiarkan, luka itu semakin parah dan mungkin akan tiba ke tahap yang tidak dapat diselamatkan lagi. Begitu juga dengan luka di hati. Jika luka kecil, masa akan membantu kita untuk melupakannya. Namun jika luka itu parah, kita perlu merawatnya, barulah ia akan sembuh seiring berlalunya waktu. Dalam entry kali ini, teman berduka akan menyentuh tentang penjagaan diri bagi mereka yang telah mengalami kehilangan besar ataupun yang kecil. Apabila seseorang mengalami kehilangan, keseimbangan emosinya terganggu dan ada orang yang menggambarkan perasaan kehilangan itu seperti dunianya telah tunggang terbalik. Ada juga yang menggambarkannya sebagai hilang arah tujuan. Ada pula yang mengatakan sebagai hidupnya sudah hilang makna ataupun tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Apapun bentuk gelora hidup yang Anda rasakan semasa Anda berdepan dengan kehilangan, kekecewaan, atau patah hati, itu semua adalah benar dan nyata bagi kamu pada waktu itu. Dalam kekalutan emosi dan situasi sebegini, apakah yang perlu kita lakukan untuk memberi rawatan kepada jiwa dan hati yang terluka? Saya mencadangkan agar Anda akan ingat ini. Diri saya berhak untuk rasa sedih dan berduka atas kehilangan ini. Bersedih, menangis, dan berduka bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, melalui tangisan, kita akan mendapat kelegaan secara emosi dan juga fisikal. Izinkan dirimu menangis dan bersedih tanpa halangan, karena itu adalah rawatan terawal yang diri kamu perlukan saat itu. Menangislah. Jangan paksa dirimu untuk terburu-buru melupakan kehilangan tersebut. Luka yang ditutupi tanpa dibasuh dan dirawat mempunyai risiko untuk mengalami jangkitan yang akan bernanah dan menjadi lebih parah. Begitu juga dengan luka di hati. Jika kita telah mengalami sesuatu kehilangan, sakit hati kita, dan kita coba menutupnya dengan hal-hal yang kita rasakan boleh menutupi kesedihan itu dengan kegembiraan sementara, maka kita mungkin menutup luka yang belum lagi dirawat, dan ini akan mengakibatkan masalah di masa akan hadapan, dan ini akan bertambah parah. Oleh itu, berikan masa, izinkan dirimu untuk berkabung atau bersedih, berduka, dan menangis jika perlu. Berikan peluang kepada diri kita, karena kita layak, diri kita layak menerimanya. Berbicaralah dengan hatimu, luahkanlah, dengarkanlah luahan hatimu. Jika kamu ingin menulis tentang rasa kehilangan itu, lakukanlah. Jika kamu mau bercerita tentang kehilangan itu,
Carilah seseorang yang setia mendengar, yang boleh Anda harapkan untuk mendengar dengan baik. Ekspresikan perasaanmu dengan cara yang sesuai dengan pribadimu. Contohnya, banyak lagu-lagu cinta, putus cinta, yang menjadi top, yang berkualitas tinggi, malahan yang terus tidak hilang di telan zaman. Karena penulis-penulisnya adalah orang-orang yang pernah mengalami patah hati, kekecewaan, sehingga mereka meluahkan rasa kecewa, rasa patah hati itu, rasa kehilangan itu melalui karya mereka, yaitu melalui lagu. Dan Anda boleh melakukannya apapun kemahiran yang ada pada kamu. Dan kita juga ada orang yang meluahkannya melalui puisi, ada orang yang meluahkannya melalui karya, ada yang meluahkannya dengan melakukan sesuatu untuk seperti berjogging, hiking, dan sebagainya. Ada juga orang yang sampai menulis buku tentang kekecewaan mereka. Dan itu adalah proses kesembuhan yang mereka perlukan. Dalam meluahkan sesuatu itu, kita memberi peluang kepada diri kita untuk berduka, untuk menganalisa apa yang telah terjadi, dan juga pada masa yang sama berpikir apa yang boleh kita lakukan di masa hadapan. Pada waktu itu, ketika dunia kita terumbang-ambing oleh badai kehilangan, kecewa, dan kedukaan, izinkan diri kita untuk berduka. Namun pada waktu yang sama, kita perlu melabuhkan sauh kita pada batu karang yang teguh, yang pasti, supaya kita tidak akan hilang dihanyutkan oleh rasa kekecewaan atau kesedihan yang melampau ini. Di sini kita perlu mencari pegangan hidup. Pegangan hidup ini adalah tujuan hidup seseorang. Ia menjadi dasar yang kukuh dan teguh pada saat ia berada dalam gelora kehidupan. Bukan bermaksud dia tidak akan bersedih atau tidak akan lagi mengalami rasa kecewa dan berduka, tetapi dalam dukanya, dalam dia bersedih, dia tidak akan kehilangan pengharapan dan tujuan hidup. Ada orang yang meneruskan langkah kehidupan walau terluka hatinya, karena dia tahu dia masih mempunyai ahli-ahli keluarga yang bersandar kepadanya. Ada juga yang mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah dalam hidup, karena dia sadar dengan hanya mencapai sesuatu kejayaan, hidupnya akan berubah. Ada juga yang mendapat kekuatan melalui dorongan dan sokongan rakan-rakan yang setia, teman-teman yang setia memberikan bantuan, memberikan sokongan pada waktu mereka dalam lembah kekelaman hidup. Jadi, kita perlukan pegangan hidup. Apakah pegangan hidupmu? Izinkan saya berkongsi sedikit tentang diri saya sekali lagi. Pada tahun 1994, saya gagal SPM. Hidup saya terasa tidak ada masa depan waktu itu. Dan saya sedih. Saya melakukan hal-hal yang memudaratkan diri saya. Syukur pada Tuhan, ibu bapa saya memberikan peluang. Mereka memberikan dorongan dan peluang untuk saya sekali lagi mengambil peperiksaan SPM pada waktu itu. Kita tahu di Malaysia SPM ini adalah suatu yang sangat penting untuk menentukan apa pencapaian Anda di masa depan. Pada tahun berikutnya, ketika saya belajar kembali untuk mengambil SPM kedua kalinya, saya kehilangan sahabat karib saya, seperti yang saya ceritakan dalam
episode lalu, saya kehilangan suatu yang juga menyakitkan. Pada tahun yang sama juga, nenek saya meninggal. Nenek ini adalah ibu kepada bapak saya, dan kami tinggal bersebelahan saja dengan rumahnya. Dan waktu dia sakit, saya masih ingat dia seringkali memanggil kami cucu-cucunya untuk menemaninya pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Dan kenangan-kenangan itu adalah kenangan yang berharga dalam ingatan saya. Namun kehilangan yang saya alami ini memaksa saya untuk bertanya kepada diri, apa tujuan hidup saya? Apa pegangan hidup saya? Adakah kehadiran saya di dunia ini sekadar lahir, hidup sebaik-baiknya, dan kemudian pergi selamanya? Masih adakah harapan bagi saya untuk bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi yang telah meninggal dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa saya kepada pencarian pegangan hidup. Dan pencarian pegangan hidup itu membawa saya kembali kepada apa yang telah ibu bapak saya ajarkan kepada saya sejak kecil. Dan yang selama ini saya abaikan begitu saja. Tidak menarik bagi saya. Jadi saya mula kembali membuka Alkitab, pergi ke gereja dengan lebih bertujuan, bukan hanya sekadar pergi karena disuruh oleh ibu bapa. Entah bagaimana itu terjadi, tapi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan bertumbuh dalam hati saya. Dan dari hari ke hari, saya merasakan ada damai sejahtera yang memberi kekuatan pada waktu saya down. Sehingga terdetik di dalam diri saya bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan, dan saya mau hidup untuk Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk saya dan untuk semua orang. Dia mau memulihkan dunia yang berdosa ini kepada dunia yang sepatutnya atau rencana asalnya, supaya kita tidak akan lagi mengalami sakit hati, perpisahan, kekecewaan, dan kehilangan. Dia mau memberikan yang terbaik kepada kita. Dan saya mulai melihat bagaimana Tuhan telah campur tangan dalam hidup saya ketika saya berdepan dengan begitu banyak cabaran dalam kehidupan. Sesungguhnya pada waktu itu saya menyadari bahwa Tuhan sentiasa berada di samping saya, walaupun saya tidak menyadarinya. Dan Tuhan itu sesungguhnya Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Dia begitu baik kepada saya. Pencarian pegangan hidup ini telah memberikan saya tujuan hidup yang saya cari-cari, kekuatan untuk meneruskan perjuangan hidup dan melangkah walaupun dengan hati yang terluka. Pegangan hidup ini tidak menghalang hal-hal yang menyedihkan daripada hadir dan terjadi dalam hidup saya. Saya masih lagi mengalami kehilangan-kehilangan, saya masih lagi mengalami kesedihan dan duka, walaupun selepas saya berpegang kepada Tuhan. Namun pegangan hidup ini memberi saya pengharapan dan damai sejahtera sewaktu saya melalui lembah kekelaman hidup. Percaya kepada Tuhan tidak semestinya melindungi kita daripada sebarang malapetaka atau musibah. Namun percaya kepada Tuhan
akan memberi kita kekuatan dan pengharapan untuk melalui apapun cabaran dalam hidup ini. Karena kita tahu selagi kita dalam tangan Tuhan, segala-galanya akan berakhir dengan baik. Carilah pegangan hidupmu. Di saat kamu berdepan dengan kehilangan, dengan kekecewaan, patah hati, duka, berputus asa, dan waktu kita merasa hidup ini tidak bermakna lagi. Pegangan hidup itu akan memegang kita. Walaupun hidup kita bergoncang, walaupun kita terumbang-ambing, tetapi kita tetap mempunyai tujuan dan tetap bertahan karena kita mempunyai pegangan hidup dalam hidup kita. Bagi saya, percaya kepada Tuhan adalah pegangan hidup saya yang paling kukuh. Teman berduka mendoakan kamu supaya kamu menemui pegangan hidupmu, agar kamu mempunyai alasan untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup ini, walaupun pada waktu hatimu terluka.